Cerita dimulai dengan menampilkan seorang pria yang bernama James sedang asyik mengendarai mobil sport convertible-nya. Diketahui James adalah seorang pelukis. Sambil mendengarkan musik dan menyalakan sebatang udut, James mengendarai mobil dengan kecepatan sehabakna, membuat serpihan udut jatuh ke pahanya. Sehingga ia nyaris adu banteng dengan truk yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Lalu James pun merasa ruas dan membanting setir ke arah lain. Beruntung ia selamat. Akan tetapi efek dari insiden ini, James tanpa disadari telah menghantam koper dari seorang gadis yang bernama Mary. Lalu James pun membantu merapikan isi koper milik Mary. Ternyata koper Mary pengaitnya rusak akibat terkena hantaman mobil James sehingga tidak dapat ditutup. Tak lama bus yang Mary tunggu tiba, lalu Mary menyetop bus itu. Saat Mary akan naik bus, koper yang telah dirapikan oleh James terbuka kembali yang mengakibatkan isi dalam koper kembali aut-autan. Melihat hal itu, Mary mau tak mau menyuruh bus itu untuk pergi kembali. James merasa bersalah, lalu ia bertanya kepada Mary apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Mary menjawab ia akan balik ke kotanya saja. Lalu James pun mengantar Mary pulang. Kemudian, James dan Mary menikmati pemandangan yang tak jauh dari kota asalnya Mary. James mengajukan pertanyaan kepada Mary, apakah nama kota itu? Lantas Mary menjawab itu adalah Silent Hill, kota di mana ia dibesarkan. Kota tersebut terletak di sebuah wilayah terpencil dengan jalan setapak menuju tempat tersebut. James semakin penasaran dengan tempat itu. Ia bertanya tempat apa yang ada di atas danau. Lalu Mary menjawab kalau tempat itu bernama Lakeview, sebuah hotel dengan pemandangan danau yang indah jika dilihat dari atas atap hotel. Setelah mereka selesai berbincang, akhirnya James mengajak Mary pulang untuk diantarkan. Sebelum mereka masuk ke dalam mobil, tiba-tiba awan puek mongkleng datang. Mary menjelaskan itu adalah badai musim panas di Silent Hill dan sebenarnya badai tersebut jarang sekali terjadi. Selanjutnya, cerita berganti menampilkan James terbangun setelah ia mabuk di sebuah bar. Tampaknya saat-saat pertemuan ia dengan Mary dan Silent Hill itu adalah bayangan dari masa lalunya. Selanjutnya, James disuruh minggat oleh pelayan. Karena mabuk berat, saat ia hendak pergi, James tidak sengaja menyenggol dan menjatuhkan gelas yang pelayan bawa. Itu membuat para penjaga mengusir dan melemparnya keluar dari bar tersebut. Tak lama James menerima panggilan masuk. Ternyata panggilan itu dari konselornya yang bernama M. M pun merasa lega karena setelah beberapa kali menghubunginya, James tidak pernah mengangkat telepon darinya. M menyarankan agar ia jangan terlalu menyalahkan dirinya, jangan terlalu banyak minum, dan selalu jaga kesehatan. Lalu M menyuruh James segera pulang ke rumah untuk beristirahat. Karena besok pagi James harus menemui M untuk sesi terapi kejiwaan. Lalu James pun pulang ke rumahnya. Ketika James di rumah dan duduk di kursinya, ia memandangi lukisan Mary di depannya. Bayangan Mary pun muncul dan membuat kepalanya sakit. Lalu James melihat surat tergeletak di lantai. Ia ambil dan membacanya. Dalam isi surat itu, Mary memohon agar James kembali ke Silent Hill lagi karena sesuatu telah terjadi di sana. Mary sangat membutuhkannya, dan pada akhirnya James berangkat dengan rasa gelisah dan khawatir karena surat dari Mary tidak memaparkan apa yang sebenarnya terjadi di Silent Hill. Setelah sampai di gerbang menuju Silent Hill, ia mendapati gerbang itu tertutup. Lalu James berputar arah dan menuju tempat di mana ia dan Mary melihat pemandangan di awal film. Karena hujan lebat, ia terpaksa berdiam diri di dalam mobil. Lalu kenangan bersama Mary pun muncul saat mereka berada di Hotel Lakeview. Tak terasa pagi pun telah tiba dan James keluar dari mobil lalu pergi ke toilet umum. Di sana ia teringat surat dari Mary bahwa ia harus ke tempatnya Mary. Tak lama James berjalan menyusuri hutan menuju Silent Hill. Tak berselang lama James sampai di kuburan Silent Hill. Ia bertemu dengan seorang perempuan bernama Angela sedang mengangkat karung. Angela menyuruh James untuk membantunya membawakan karung tersebut. Sambil berjalan, James bertanya tentang abu yang pekat di wilayah itu. Angela menjelaskan kalau abu ini berasal dari kebakaran yang menjalar ke semua hutan dan sebagian masih terbakar. Selain itu, Angela juga memberitahu kalau Silent Hill diterjang banjir, sehingga instalasi pengolahan air dan sumber air di wilayah itu tercemar, yang membuat orang-orang di Silent Hill tak akan bertahan lama.
Lalu James memberitahu tujuannya datang ke Silent Hill kepada Angela, bahwa ia sedang mencari seseorang yang ia sayangi, yaitu Mary yang berada di kota itu, dan ia harus menemukannya. Angela memperingatkan James kalau ia tak akan menemukan apa yang ia cari. Akan tetapi James akan tetap mencoba untuk pergi ke kota tersebut. Tak berselang lama, James pun melanjutkan perjalanannya menuju kota Silent Hill. Ketika James sampai di suatu tempat, bayangan masa lalu saat bersama Mary muncul. Ia dan Mary sedang berada di padang rumput. James merencanakan bahwa ia akan pindah ke Silent Hill agar ia bisa tinggal bersama dengan Mary dan akan memulai kehidupan baru bersamanya. Mendengar hal itu, Mary merasa khawatir karena James belum mengenal Mary sepenuhnya. Mary menjelaskan kalau James belum melihat sebagian dari dirinya yang belum pernah James lihat, dan Mary khawatir kalau ia akan membuat James takut setelah mengetahui diri Mary yang sebenarnya. James mengatakan kalau ia tidak akan merasa takut. Ia berjanji pada Mary kalau James akan selalu ada untuknya. Tak lama James pun sadar kembali, lalu melanjutkan perjalanannya menuju kota. Selanjutnya, James sampai di gerbang Silent Hill. Dengan rasa heran, James menelusuri kota tersebut dengan kondisi yang sepi, tiisen, keeng, tak berpenghuni, penuh debu dan sedikit porak-poranda. Ia berjalan sambil melihat-lihat sekitar kota. James pun tak mengerti dengan kondisi kota itu. Lalu ia sampai di suatu tempat yang tertutup dan bertuliskan warning. Tak lama ia pun mencoba memanggil seseorang, tapi tak ada seorang pun yang menjawab. Ia pun penasaran dengan celah di antara bangunan, lalu melewatinya sambil memanggil seseorang. Setelah berhasil melewati celah itu, tetap saja ia tak mendapati seorang pun berada di kota itu. James terus mencoba menelusuri tempat lain, dan pada akhirnya ia mendengar suara musik berasal dari radio. Ia pun mencari sumber suara lalu menghampirinya. Ternyata itu adalah seorang gelandangan yang sedang tidur. Ia memberitahu James kalau mereka akan kembali, kegelapan akan kembali. James pun heran, entah siapa yang akan kembali. Mendengar hal aneh dari gelandangan itu, James pun langsung pergi. Tak lama, James pun menerima telepon lagi dari M. James mengabarkan kalau ia sedang berada di Silent Hill. Lalu M menyuruh agar James lekas kembali. Saat sedang telepon, James melihat klub malam yang sepertinya ada aktivitas. Lalu ia pun pergi ke tempat itu. Sementara gelandangan didatangi oleh monster goyang. Selanjutnya, ingatan James kembali ke masa lalu saat James berada di klub malam tersebut. Ia melihat Mary memperkenalkan James kepada semua orang yang ada di klub malam. Mary memberitahu kalau James adalah seorang pelukis, ia seorang seniman. Orang-orang pun takjub kepadanya dan memberitahu James kalau Mary adalah orang istimewa. Ia adalah anak kesayangan ayahnya yang bernama Joshua Crane. Keluarga Mary lah yang telah membangun kota Silent Hill ini. Mereka juga menuturkan kalau mereka bisa sukses saat ini berkat keluarganya Mary. Tak lama James mendengar jeritan, lantas ia langsung keluar dari klub malam itu dan kembali ke tempat gelandangan tadi. James kaget melihat gelandangan itu sudah tewas dengan mengenaskan. Ketika James hendak pergi, ia dihadang oleh monster goyang. Tak lama monster goyang menyerang James, tapi James berhasil menghindar. Tak mau kalah, James menyerang balik monster goyang dengan melempar hand tool tepat ke arah kepala monster tersebut, dan monster itu pun terjatuh lalu kabur menuju bawah tanah. Setelah itu, James mendengar berita dari radio milik gelandangan bahwa pihak keamanan telah memberikan peringatan darurat kesehatan untuk kota Silent Hill dan wilayah sekitarnya, lalu menghimbau warga agar segera evakuasi dari wilayah itu. Tiba-tiba kota Silent Hill jadi gelap dan monster goyang pun keluar dari persembunyiannya lalu menghampiri James. James berusaha menyelamatkan diri ke tempat aman. Ia berlari menghindar dari serangan monster goyang. Terlepas dari monster goyang, James kini dikejar oleh monster tumila besar. Ada ribuan ekor monster tumila mengejar James. James terus berlari dari kejaran monster itu. Sampai akhirnya James berhasil masuk ke dalam sebuah apartemen Woodside, lalu mengunci pintunya. Beruntung pintu apartemen terbuat dari kaca dan para monster tumila pun tak bisa merusaknya. Ketika James memeriksa gedung apartemen, ia merasa ada yang memperhatikan. Tak lama, James mendengar ada yang memanggil namanya. James merasa itu Mary, lalu ia pun langsung mencari Mary ke lantai atas.
Saat ia menaiki tangga, James teringat kembali masa lalunya bersama Mary di apartemen tersebut. Ternyata, James dan Mary pernah tinggal di apartemen itu bersama-sama. Di lantai atas, James menemukan sebuah ruangan dengan televisi yang menyala. James pun mendekat dan melihat banyak kaset di depan televisi itu. Tak lama, James mendapat penglihatan mengerikan yang membuatnya sakit kepala. Saat James kesakitan, ia berusaha menelpon M. Lalu James mengabarkan kalau dirinya kini sedang kesakitan. Pembicaraan pun terputus karena HP James mati lantaran kehabisan baterai. Selanjutnya, James memasuki unit apartemen lainnya di gedung itu. Di dalam ruangan, terdapat lampu yang menyorot dan terdapat pula serangga yang sedang mengerubuni patung. Patung tersebut mengenakan pakaian yang dulu pernah Mary pakai. Tak lama, James menghampiri lampu yang menyorot tadi. Karena penasaran, James pun mencoba menghampirinya. Ternyata terdapat sebuah patung yang sedang dihinggapi beberapa serangga. Melihat hal itu, James teringat kejadian masa lalunya. Ketika ia pulang ke rumah, ia mendapati Mary sedang dikerubuni oleh ibu-ibu dan bapak-bapak berdegong. Dan orang-orang tersebut adalah orang yang sama waktu awal perkenalan di sebuah klub malam. Ternyata Mary bersama dengan 20 orang di dalamnya sedang melakukan ritual dari sekte terlarang. Setelah mengetahui kedatangan James, orang-orang tersebut pergi dan menyudahi ritualnya. Mary yang ketakutan terhadap James berusaha menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi. Mary menjelaskan bahwa mereka semua adalah keluarganya. Mereka semua telah berjasa membantu Mary setelah ayah Mary tewas. Mendengar hal itu, James pun jadi lebih tenang. Lalu pandangan James tertuju pada sebuah patung yang di sekitarnya terdapat lilin. Tak lama Mary memadamkan lilinnya lalu menutupnya. Saat James tersadar kembali, James melihat sebuah berkas rumah sakit yang menunjukkan bahwa Mary sedang dirawat di rumah sakit itu. Tak berselang lama, James mendengar ada seseorang yang sedang batuk dan muntah. Lalu James menghampirinya. James mendapati seorang lelaki bernama Eddie yang sedang sakit. Eddie menjelaskan kepada James situasi yang terjadi saat ini di Silent Hill sampai-sampai ia terjangkit penyakit dan tubuhnya pun tampak mengerikan. Setelah itu, James mendengar suara bayi. Penasaran, ia pun kembali menghampirinya. Di ujung jalan, James mendapati sebuah jalan yang tertutup jeruji besi. Akan tetapi di dalam jeruji besi itu terdapat seorang perempuan bernama Laura sedang bersembunyi di sebuah ruangan kecil. James berusaha menolong Laura. Ketika Laura mendekat, radio yang James bawa berbunyi yang mengakibatkan Laura kaget. Lalu Eddie menyarankan agar James segera meninggalkan tempat itu. Tetapi James tak menghiraukan Eddie. Laura yang ketakutan mendekati James kembali. Tapi saat bersamaan suara auman terdengar dari kejauhan. Eddie terus mendesak James untuk pergi. Pada saat itu telinga James kembali berdengung membuat dirinya kesakitan. Tak lama makhluk itu datang dengan membawa senjata yang besar. Eddie menyuruh Laura untuk bersembunyi kembali. James yang kesal malah berkata kasar kepada Eddie. Lalu Eddie memukul James dan ia pergi meninggalkan James sendirian. Makhluk itu pun muncul di hadapan James. Makhluk itu bernama Pyramid Head. Ia berusaha menangkap James, tetapi terhalang jeruji besi. Melihat ada bahaya, James langsung melarikan diri. Tetapi Pyramid Head telah merusak jeruji besi itu dan mengejar James. Saat melarikan diri, James malah bertemu dengan wanita laba-laba. James yang merasa terancam kembali melarikan diri dan wanita laba-laba itu pun mengejar James. James berusaha mencari tempat sembunyi. Dengan susah payah akhirnya ia mendapatkan sebuah ruangan untuk dijadikan tempat sembunyi. Di balik celah dinding, James melihat wanita laba-laba sedang mencarinya. Saat bersamaan, Pyramid Head pun datang. Wanita laba-laba itu pun menyerang Pyramid Head. Tetapi Pyramid Head terlalu kuat sehingga ia berhasil mengalahkan wanita laba-laba dengan senjata besarnya. Setelah itu, Pyramid Head mendengar suara ketakutan James. Lalu ia pun mendatangi tempat sembunyi James, kemudian masuk dan menghampiri James yang ketakutan. Ketika mereka sudah berhadapan, tak lama terdengar suara alarm darurat yang membuat keduanya kesakitan. Waktu berlalu begitu saja hingga James tersadar kembali setelah ia pingsan saat berhadapan dengan Pyramid Head. Kemudian, James keluar dari tempatnya. Dengan setengah sadar, James melihat ada seseorang tergeletak. James menghampirinya dan ternyata itu adalah Angela yang waktu di kuburan Silent Hill James temui. Angela memperingatkan James bahwa ia tak akan bisa menemukan dan menyelamatkan Mary. Dengan perasaan marah, Angela lalu menyuruh James lekas pergi dari tempat ini karena James merasa jadi ancaman baginya. Tak lama James pun pergi keluar gedung meninggalkan Angela. Saat di luar, James mendengar seseorang berbicara dan ternyata itu adalah Laura yang sedang berbicara dengan bonekanya.
James penasaran dengan apa yang dipegang oleh Laura. Laura mengatakan kalau boneka yang ia miliki pemberian dari seseorang yang bernama Mary. James pun bertanya-tanya apakah Mary Crane yang Laura maksud. Tak sempat berbicara panjang, Laura langsung kabur karena ia melihat seseorang datang dari kejauhan. Karena James ingin tahu informasi dari Laura, James pun langsung mengejar Laura. Dalam pengejarannya, Laura membawa James ke sebuah labirin yang berada di pusat kota. Di dalam labirin tersebut, James kehilangan jejak Laura, seolah-olah ia menghilang di labirin itu. Saat masih dalam pencarian, seseorang yang datang saat bersama Laura di awal juga mengikuti James sampai labirin, dan ia pun menanyai James apa yang sedang ia lakukan. James berbicara kalau ia sedang mencari rumah sakit untuk menemui kekasihnya. Perempuan itu menawarkan diri untuk membantu James mencari kekasihnya. Selanjutnya, ketika mereka berdua berjalan, radio James berbunyi. Itu menandakan ada sesuatu yang datang. Lalu mereka bersembunyi di balik mobil karena monster goyang sedang mendekati mereka. Untungnya mereka berhasil menghindar dari monster goyang itu. Saat hendak pergi, James melihat bangunan di hadapannya. Ia pun melihat pandangan masa lalunya bahwa ia melihat Mary sedang berjalan dengan keluarganya lalu masuk ke dalam gedung tersebut. James pun mengikutinya sampai ia menemukan pintu menuju sebuah lorong bawah tanah. Tak lama, perempuan yang baru ditemui James menyadarkannya. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanannya untuk menuju rumah sakit yang James cari. Dan akhirnya mereka pun sampai di rumah sakit tersebut. Ketika di dalam rumah sakit, James mencari data riwayat pasien Mary dan ia pun menemukannya. Di tempat lain, perempuan yang bersama James menemukan rekaman suara terkait kondisi Mary. Mary dinyatakan menderita penyakit berat akibat paparan zat yang tidak diketahui yang membuat fisiknya menjadi lemah. Setelah mereka mendengar rekaman, wanita itu memberitahu bahwa ada sekelompok sekte terlarang yang berasal dari orang-orang gila di Silent Hill lama, dan pendirinya itu sendiri adalah Joshua Crane, ayahnya Mary. Dan lebih gilanya lagi, pada saat Joshua tewas, para pengikutnya pun masih memuja dirinya sebagai dewa mereka. Kabar dari perempuan itu membuat ingatan masa lalu James muncul. Pada saat James menelusuri lorong bawah tanah, ia menyaksikan langsung ritual sekte tersebut dan menjadikan Mary sebagai target ritual. Sebelum ritual dimulai, Mary disuruh meminum obat yang telah mereka siapkan terlebih dahulu. Setelah itu, Mary disuruh terlentang, lalu diangkat dan dilumuri darah segar oleh para pengikut sebagai puncak dari ritual. James yang menyaksikan kejadian ini pun tidak bisa berbuat apa-apa karena dia terhalang oleh jeruji besi yang ada di lorong tersebut. Tak lama, James pun tersadar kembali. Akan tetapi ia malah kesakitan. Saat tangan James menyentuh lantai, bangunan pun berubah jadi kotor dan gelap. Perempuan itu pun langsung mengajak James pergi. Setelah itu James bergegas untuk mencari Mary. Saat dalam perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa makhluk seperti monster goyang. Tapi kali ini makhluk itu memiliki tangan. Awalnya, makhluk itu diam seperti patung. Tak berselang lama, salah satu makhluk membunyikan sesuatu yang membuat makhluk-makhluk itu hidup. James yang ketakutan, lalu mereka berdua pun lari menghindar dari makhluk-makhluk itu. James yang terpojok di dalam lift, akhirnya ia melawan satu persatu makhluk itu. Akan tetapi karena jumlahnya banyak, ia pun hampir kalah. Salah satu makhluk masuk ke dalam lift dan menyerang si perempuan. Lalu James menghabisi makhluk itu dan mereka berhasil kabur dengan lift tersebut. Di dalam lift, si perempuan kesakitan karena perutnya terluka akibat sabetan senjata makhluk itu. Lift berhenti dan mereka pun keluar lalu menyuruh perempuan itu berbaring di tempat aman untuk melihat kondisinya. James pun berusaha mengobati lukanya. Setelah itu James akan pergi ke lantai atas untuk mencari Mary. Tapi si perempuan tidak mau ditinggalkan sendirian oleh James di ruangan itu. Si perempuan meminta agar ia meninggalkan Silent Hill bersamanya jika memang Mary tidak ditemukan. Lalu James pergi menuju lantai atas. Saat James akan membuka pintu, Laura datang dan berbicara kepada James. Lalu, James meminta agar Laura memberitahu di mana sebenarnya Mary saat ini. Tetapi Laura tidak mau memberitahu. Ia malah melarikan diri. Melihat Laura pergi, James mengejarnya untuk mendapatkan informasi tentang Mary. Saat James terus mengejar Laura, Laura malah masuk ke dalam ruangan toksikologi. Lalu James mengikuti Laura dan masuk ke dalam ruangan. Akan tetapi Laura malah menjebak James.
Ia menutup pintu dan mengunci James di dalam ruangan. Saat James memeriksa ruangan itu, ia menemukan ada sesosok makhluk yang menggantung di atas. James pun menghampirinya. Lalu keluarlah sesosok makhluk seperti perempuan, bertangan banyak dan mukanya seram. Dalam keadaan tersebut, James mendapat tanda. Mungkin saja makhluk itu adalah Mary yang selama ini ia cari. Tak lama James pun diserang oleh makhluk itu. Lalu James pun terbangun saat seorang dokter sedang memeriksanya. Ia tampak keheranan dengan keadaannya sekarang dan bertanya-tanya. Tak lama M pun datang dan mengatakan kalau James harus melupakannya karena Mary memang sudah tewas berbulan-bulan yang lalu. Tetapi James, ia sudah menjadi pasiennya M dengan riwayat gangguan mental sejak setahun yang lalu. Sebenarnya dari sini kita sudah mengetahui kalau rangkaian dalam misi pencarian Mary di Silent Hill merupakan bagian dari hayalan atau fantasinya James. Dan semua kejadian yang dialami James selama pencarian Mary di Silent Hill juga merupakan bagian dari fantasinya. Kembali ke cerita James dan Mary. Kali ini kita ditunjukkan pada Mary dan James di rumahnya. Saat itu kita diperlihatkan bahwa penyebab James dan Mary putus. Waktu itu James mengusir Mary untuk segera pergi. Jadi peristiwa yang membuat James marah adalah ia menemukan bukti bahwa darah yang telah melumuri Mary saat ritual berasal dari seorang gadis yang telah mereka habisi. Dan James mengutuk Mary karena telah terlibat dalam ritual sekte terlarang itu. Mendengar hal itu, lantas Mary memberi jawaban bahwa ia telah mengikuti ritual itu semenjak ia masih kecil. Itu pun karena terpaksa. Ada paksaan dari orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, Mary merahasiakan perihal ini kepada James. Karena ia takut jika James mengetahui kebenarannya, ia akan meninggalkan Mary. Mary pun mengungkapkan bahwa sebenarnya saat pertemuan pertama dengannya saat James menghantam dan merusak koper miliknya, ia berusaha untuk meninggalkan Silent Hill. Namun takdir berkata lain. Rencananya pun gagal karena James telah merusak kopernya. Mendengar hal itu, James pun akhirnya memutuskan hubungannya dengan Mary. James beralasan karena Mary tidak jauh berbeda dengan para pengikut sekte terlarang itu. Mary sama jahatnya. Tak lama James pun pergi meninggalkan Mary sendirian. Cerita kembali di mana James sedang di rumah sakit. M terus mengawasi kondisi James. Penyakit yang diderita James membuatnya tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya fantasi atau hayalan. Sakit jiwa yang diderita oleh James diakibatkan karena ia tidak mau mengikhlaskan kematian Mary. Dan kabarnya Mary tewas tidak lama setelah mereka putus. M menegaskan pada James, jika ia ingin sembuh, Jameslah yang menentukan sendiri. Ia harus merelakan Mary. Di lain sisi, James selalu menyalahkan dirinya sendiri terhadap kematian Mary. Jika saja James tidak meninggalkannya pada waktu itu, mungkin nasib Mary akan berbeda. Mungkin saja Mary saat ini masih hidup. Kembali ke fantasinya James. Perempuan yang bersama James di rumah sakit sudah kembali pulih. Ia memberitahu kalau nama perempuan itu adalah Maria. Tak lama James pun pergi, lalu Maria mengikutinya sampai mereka masuk ke dalam lift menuju lantai bawah. Maria terus mendesak James agar jangan masuk ke sana. Lebih baik James pergi dari Silent Hill bersama Maria untuk memulai hidup baru. Akan tetapi James tidak mempedulikan perkataan Maria. Saat itulah Maria tewas karena telah diserang oleh Pyramid Head. James menganggap Maria tidak nyata, ia hanyalah halangan bagi James. Dan ternyata Pyramid Head adalah bentuk lain dari James dalam fantasinya. Selanjutnya dalam fantasinya yang lain, James bertemu dengan Laura kembali. Di dalam gedung Lakeview yang telah terbakar, Laura datang untuk mengembalikan ingatannya James kembali. Siapakah nama asli Mary? Tak lama James pun teringat akan nama lengkap dari Mary, yaitu Mary Angela Laura Crane. James ingat kembali nama lengkap Mary yang tertulis di batu nisannya. Terungkaplah bahwa semua sosok yang ada di fantasinya James adalah versi lain dari Mary. Ketiganya muncul hanya dalam fantasinya James yang mewakili berbagai macam kepribadian Mary.
Selanjutnya, James memasuki ruangan yang dimana Angela ada di dalamnya sedang duduk sambil menangis. Sosok Angela ini sering mendapatkan pelecehan dari ayahnya. Oleh sebab itulah kondisi mentalnya selalu tidak stabil. Saat James akan membantu Angela, ia malah ditarik oleh tangan misterius ke dalam tanah. James pun ikut terseret ke dalamnya. Di sana, James bertemu dengan makhluk menyeramkan, tapi James menganggap itu adalah Mary. Lalu James menyentuh kepalanya sambil meminta maaf. Tak lama sosok itu pun menghilang. Setelah itu pintu terbuka kembali. Dalam kobaran api, James melihat Mary naik ke atas gedung Lakeview. Lalu James pun menyusulnya melewati kobaran api. Di atas, James melihat banyak kobaran api, dan di satu titik James melihat sosok orang telah ditutup kain putih terlentang di atas tempat tidur. Lalu James membayangkan masa lalunya saat ia sedang menjenguk Mary di rumah sakit. Mary dalam kondisi parah, ia hampir lumpuh total diakibatkan keracunan obat yang telah diberikan oleh ayahnya. Mary mengungkapkan bahwa penyakitnya itu adalah efek jangka panjang perbuatan ayahnya yang telah meracuninya sepanjang hidupnya Mary. Setiap kali ritual sekte dilakukan. Karena Mary merasa menderita dengan penyakitnya, Mary memohon agar James mau mengakhiri hidupnya agar terbebas dari penderitaannya. Dengan berat hati, James pun memenuhi permohonan Mary demi orang yang ia cintai agar tidak menderita lagi. Setelah tersadar, James melihat jasad Mary berubah menjadi makhluk menyeramkan. Saat mendekati Mary, James berujar kalau dulu ia harusnya tewas saja bersama Mary. Kita beralih ke fantasi James yang lainnya. Saat ia berada di atas gedung Lakeview dan jasadnya Mary berada di hadapannya, James masih belum bisa memaafkan dirinya sendiri. Lalu James membawa jasad Mary ke dalam mobil dan ia menjatuhkan diri ke dalam danau bersama dengan Mary dan mobilnya. James nekat melakukan itu karena ia tidak bisa memaafkan kesalahannya yang telah meninggalkan Mary. Di dalam danau, James memegang erat tangan Mary dan berkata, kali ini ia tak akan melepaskannya. Selanjutnya cerita berpindah saat James kembali di posisi akan menabrak truk. Lalu ia kembali tak sengaja menabrak koper milik Mary. Seperti jalan cerita di awal film, James pun membantu Mary merapihkan isi kopernya. Tapi saat James merapikan isi koper, ia mengetahui kalau pengait kopernya rusak. Mary pun heran, karena James bisa tahu. Seperti di awal, tiba-tiba bus yang Mary tunggu kembali datang. Mary pun menyetopnya, lalu membiarkannya pergi kembali. Setelah itu mereka berkenalan. James malah mengetahui nama Mary duluan, membuat Mary lebih heran lagi. James seolah-olah ia sudah tahu akan seperti apa karena ia telah mengalami sebelumnya atau dejavu saat kejadian berlangsung. Tidak ada keterangan di film ini yang menunjukkan bahwa adegan ini James mengalami fantasi atau kehidupan nyata. Akan tetapi yang ditampilkan dalam film ini, James ingin merubah jalan hidupnya untuk menebus kesalahannya di masa lalu. Lalu James pun langsung mengantarkan Mary ke tujuan kota lainnya. Dan tujuan Mary meninggalkan Silent Hill agar ia bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, tentram, aman, dan nyaman, agar bisa terhindar dari orang-orang gila di Silent Hill. Dan akhirnya film pun berakhir. Oke teman-teman, jadi pesan yang bisa diambil dari kisah ini adalah kita tidak bisa lari dari kehilafan di masa lalu. Semakin kita membantahnya, monster atau kekuatan negatif apapun itu akan semakin kuat menghantui atau merasuki kesehatan mental kita. Satu-satunya cara untuk menang adalah dengan menerima dan mengakui kebenaran tersebut. Pencarian bantuan profesional adalah langkah vital saat terjebak dalam masa lalu yang kelam. Pasalnya, duka yang dibiarkan menetap tanpa penanganan akan berujung pada kerusakan diri dan kerugian bagi lingkungan sekitar. So, itu saja sih ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menghibur ya guys. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ulasan dan pembahasan tentang film retro untuk Silent Hill 2026. Jangan lupa komentarnya teman-teman tentang kisah seseorang yang telah mengalami duka mendalam, perjuangan melawan kegilaan dan penebusan dosa.
Jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian jika kalian suka dengan video pembahasan film ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya, jika kalian tidak ingin ketinggalan video menarik lainnya di channel ini. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye.